Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Jumpa kembali dalam pujian dan penyembahan kali ini. Mari kita jalin hubungan intim terus dengan Tuhan saudara. Karena dekat dengan Tuhan kita akan semakin merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Seperti janji Tuhan yang mengatakan, marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari semua yang saat ini mengalami satu beban yang berat, mari kita mau datang kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita malam ini. Haleluya. Buka setiap hati kita. Mari berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukur bagimu Tuhan. Korban syukurku yang terbaik bersama katakan ku bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hati
baik. Oh, Bap Tuhan baik. Oh, Bap Tuhan baik. Kami masuk hadirat-Mu dengan korban syukur. Kami bawa padamu Tuhan. Kami persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang setia menyertai setiap kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, haleluya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku kami dapat jalani hidup kami. Hidup tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku Tuhan.
betapa besar Tuhan pengorbananmu dalam setiap hidup Benar kami Bapa. untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Sungguh besar, sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi.
bersyukur Tuhan atas segala kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami yang boleh kami rasakan sampai saat ini ya Bapak. Kami percaya semua ini adalah kasih dan anugerah-Mu Amin. yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang percaya Yes, Tuhan. kepada-Mu ya Bapak. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, bila mana ibadah Worship Prayer Center juga malam hari ini dapat kami lakukan untuk kami persembahkan sebagai dupa yang harum kepada-Mu ya Bapak. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat-Mu untuk kami mengerti. Beri Tuhan kami ajaran-Mu untuk kami dapat melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Yes, Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, Shalom. dimanapun Bapak Ibu berada, dimana Bapak Ibu mendengarkan konten kami ini, kami bersyukur bahwa saat ini kita boleh berkumpul bersama, menyembah dan memuji Tuhan dalam Worship Prayer and Center ini. Bapak Ibu semua, saat ini kita masih ada di dalam suasana Paskah. Kita tahu Paskah itu berbicara tentang kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan, ya, kebangkitan Tuhan untuk menebus dosa umat manusia, dosa kita semua tentunya, ya Bapak Ibu. Kita tahu Alkitab berkata suatu ayat yang luar biasa kita mengenal, yang sering kita dengar di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh sangat bersyukur Bapak Ibu semua, sahabat Tuhan dimanapun Anda berada, bila mana kita punya Tuhan, ya, yang luar biasa, yang mau menebus dosa kita semua. Kalau kita melihat dan membaca ayat ini, kita sungguh bersyukur sekali karena Tuhan punya kasih untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu, tapi yang akan saya bicarakan, mengingatkan kepada Bapak Ibu semua saat ini, terkadang kita berbicara luar biasanya Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita, tapi kita lupa makna kasih Tuhan di atas kayu salib menebus kita apa, Bapak Ibu. Saya mau ingatkan untuk kita semua saat ini bahwa kasih Tuhan mempunyai makna adalah pengorbanan. Ya Bapak Ibu, yang saya mau tekankan saat ini, bagaimana kasih itu berbicara pengorbanan. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib yang menebus dosa kita. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada, apakah kita pernah berkorban untuk Tuhan sampai saat ini? Kenapa Tuhan harus di kayu salib? Kenapa Tuhan harus mengalami penderitaan? Kenapa Tuhan harus mengalami siksaan? Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan Allah yang berkuasa pun, yang memiliki dunia ini, yang berkuasa atas kita, mau berkorban untuk kita. Jadi saat ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, sudahkah kita berkorban dalam hidup kita? Ingat Bapak Ibu, berbuat baik saja tidak cukup. Ya, kita tahu berbuat baik itu tidak cukup. Bahkan Alkitab berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih Allah dalam hidup kita. Itu yang perlu kita ingat. Jadi sekali lagi saya tekankan, marilah kita terus tilik pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita terus dipilih oleh Tuhan untuk kita juga bisa berkorban untuk sesama.
Ya, jangan kita anggap, oh Pak, saya sudah berbuat baik Pak, saya tidak mengganggu orang lain kok. Ya Bapak Ibu, ingat ya, perbuatan baik itu bukan perkara kalau kita tidak mengganggu orang ataupun kita diganggu orang. Tapi pengorbanan itu berbicara tentang kasih yang luar biasa. Di mana pengorbanan berbicara tentang pengampunan. Pengorbanan berbicara tentang memberi. Pengorbanan berbicara tentang apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Itulah pengorbanan Bapak Ibu semua. Ya, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu semua. Saya boleh simpulkan bahwa ada 3 hal kasih Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan yang harus kita bisa maknai. Yang pertama, kasih itu adalah suatu perintah. Ya, kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 6, Bapak Ibu. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ingat ya Bapak Ibu semua, kasih itu adalah perintah. Yang kedua, kasih itu adalah komitmen. Bagaimana komitmen kita terhadap Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Jadi Bapak Ibu semua, bagaimana komitmen kita untuk kita tetap ada di dalam Tuhan, sehingga pengorbanan Tuhan di atas kayu salib tidak akan sia-sia. Yang ketiga Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah kasih adalah tindakan. Ya Bapak Ibu semua, kasih itu harus dibuktikan dengan tindakan kita, dengan perkataan kita, perbuatan kita. Kita akan buka 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bisa ingatkan sekali lagi kepada kita semua bahwa ada 3 hal yang harus kita bisa kerjakan dalam hidup kita. Berhubung dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kasihlah sesama kita bukan dengan kita hanya bisa berkata-kata, tapi dengan tindakan dan perbuatan kita. Di dalam Lukas dikatakan, kalau Anda berbuat baik atau mengasihi orang lain, ya, yang mengasihi diri Anda juga, ataupun orang yang berbuat baik kepada diri Anda, apakah faedahmu? Orang dunia yang tidak mengenal Yesus pun melakukan itu semua Bapak Ibu. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, kalau kita mengaku dengan mulut kita percaya bahwa Tuhan adalah Raja, hendaknya kita pun juga harus bisa berbuat baik kepada siapapun, bahkan orang sekalipun yang menyakiti kita semua. Lemparkan pengampunan Bapak Ibu semua saat ini. Ini waktunya Paskah, ya, waktu yang tepat. Bila mana Bapak Ibu mempunyai dendam, iri hati atau apapun kedengkian di dalam hidup Anda semua, karena bila mana kita tidak mengampuni, maka kita pun tidak akan diampuni. Hendaklah hidup kita terus berubah di dalam Tuhan. Saya percaya kekuatan Tuhan akan selalu menyertai anak-anaknya, di mana hidup kita harus tiap hari diperbaharui hari demi hari dengan hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Kristus. Terima kasih. Ini saja renungan yang bisa saya sampaikan sebentar. Mari kita berdoa syafaat, dan kita akan langsung untuk mendoa bertutup. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk renungan singkat yang mengingatkan untuk setiap kita, untuk membangkitkan setiap semangat kita
untuk kita melemparkan, kita akan selalu mengasihi. Karena kasih adalah perintah, komitmen, dan melepaskan pengampunan. Dan inilah saat yang terbaik untuk setiap kami akan mengampuni orang yang telah bersalah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk program vaksinasi yang saat sedang berlangsung Tuhan. Di dalam tahun 2021 ini Bapa, kami percaya melalui program vaksin ini, pandemi COVID-19 akan segera berlalu Tuhan di Indonesia. Haleluya. Dan kami sangat mengucap syukur Tuhan karena di kota Semarang ini Bapa, COVID-nya sudah tidak terlalu tinggi karena Engkau yang berkuasa atas kota ini Bapa, atas Indonesia. Bahkan COVID ini sudah sangat amat turun Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu. Benar ya Bapak. Terima kasih untuk pekerjaan tangan-Mu Tuhan, sehingga banyak hal terjadi dan mujizat demi mujizat terjadi atas setiap kehidupan kami. Juga kami berdoa saat ini khususnya untuk bencana banjir, longsor, dan karena siklus dari cuaca tropis ini Bapak yang melanda di NTT, banyak beberapa kabupaten dan daerah yang mengalami cukup parah. Tapi kami saat ini mohon belas kasihan-Mu Yesus, berikan kasih kuasa-Mu, berikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, karena ada 163 orang kurang lebih yang meninggal. Tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-Mu sendirian. Engkau selalu menyertai dan membentengi, melindungi mereka di NTT Tuhan. Dan mereka berikan satu kemampuan, Kau cukupkan, Kau limpah-limpahkan Tuhan. Mungkin saat ini mereka semua berada di dalam pengungsian, tapi kami percaya Kau proteksi kesehatannya Tuhan, sehingga semua bebas dari COVID di dalam NTT, semua yang tinggal di dalam pengungsian, dan bahkan beberapa sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Tapi bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, Engkau akan kembalikan dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka semua akan memiliki tempat tinggal kembali Bapa. Engkau telah sediakan tempat tinggal Tuhan di NTT sana Bapa. Terima kasih untuk dana-dana yang telah masuk membantu untuk bencana ini Bapak. Kau berkati dengan berlimpah-limpah untuk gereja-gereja maupun organisasi-organisasi yang telah ikut berpartisipasi dalam sumbangan dana ini Tuhan. Bapak, kami saat ini berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Bapak, serta keluarganya. Berikan panjang umur, kesehatan, damai sejahtera, sukacita melimpah, hikmat, kebijaksanaan, marifat yang datang dari Engkau, sehingga akan selalu membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk terus terbakar apinya Tuhan. Semangat kami akan terus berkobar bersama Engkau Yesus. Dan kami tidak akan pernah menyerah dengan keadaan pandemi ini, tapi kami akan terus maju bersama Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera, sukacita ilahi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, Amin. pekerjaanmu, Amin. pelayananmu, Amin. studimu. Damai sejahtera sukacita melimpah atas setiap kita. Segala yang dikerjakan pasti berhasil bersama Kristus. Diberkatilah ekonomi keuangan rumah tanggamu dengan berlimpah-limpah. Amin. Sawah ladang dan lumbung-lumbungmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan pada waktu pengangkatan. Semua yang percaya dan sudah diberkati pada malam hari ini berkata bersama, amin. Bapak Ibu Saudara, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M+. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, batasi mobilitas.
tingkatkan imunitas dan iman setiap kita. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan tetap selalu semangat. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa pada malam hari ini. Dan kami juga ada 2 hal yang akan kami tambahkan. Yaitu yang pertama, hari Selasa tanggal 13 April pukul 17.30 di tempat ini akan ada acara WBI Lantera dalam acara doa puasa nasional bersama Ibu Esther Minarni SEMM CFP. Kami mengundang seluruh para wanita dan remaja putri dapat bergabung bersama kami. Dan juga mari Bapak Ibu Saudara yang mungkin membutuhkan dukungan doa, konseling, butuh tempat sharing, silahkan dapat menghubungi ke nomor di bawah ini. Sampai jumpa, Tuhan pasti memberkati.